mengenai tentang la ya'riful wali illa wali, mengenai la ya'riful wali illa wali. Penjelasannya untuk detailnya. La ya'riful wali illa wali, tidak ada yang tahu seseorang wali kecuali wali. Itu yang dimaksudkan di situ adalah seorang wali yang kumul atau seorang wali yang astur, seorang wali yang tersembunyi, yang tidak tampak, kumul, yang selalu ingin menyendiri. Nah, tidak ada yang tahu wali dia itu seorang wali kecuali para wali juga. Itu yang maksudnya la ya'riful wali illa wali. Tapi jikalau wali, seorang wali yang sudah masyhur, sudah terkenal akan kewaliannya, akan karomahnya, maka untuk mengenal dan mengetahui wali tidak perlu menjadi seorang wali. Jadi yang maksudkan la ya'riful wali illa wali itu adalah wali khumul, wali mastur, wali yang memang gak kelihatan, wali yang memang tidak tampak, yang tidak menonjolkan dirinya. Tapi kalau seorang wali yang benar-benar masyhur, sudah syuhroh kewaliannya, keramatnya, maka tidak perlu kita menjadi seorang wali untuk mengenal bahwasanya beliau itu wali. Contoh Habib Hussein Keramat Luar Batang, dalam manaqib dibacakan keramat-keramatnya. Habib Kuntum, kemudian Habib Ali Rahman Habib Kuitang, Habib Abdullah Keramat Empang, Habib Bakar Gresik, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, kemudian para kiai-kiai, Kiai As'ad, Kiai Samsul Arifin, Syekh Khalil Bangkalan. Beliau para wali yang dimana untuk kita tahu beliau wali tidak perlu kita menjadi seorang wali karena sudah masyhur gitu. Apakah wali itu seorang pilihan sebelum dia lahir di muka bumi ini? Wali apa? Wali itu ada banyak. Ada wali abdal, wali abdal, wali abdal itu ada 40. Abdal itu dari kata badala yang dulu badalan. Badala ini abdal, artinya apa? Ganti. Jadi badalan itu mufrad, badala ini karena abdal jamak taksir. Jadi wali abdal kan ada dua lebih kan, 40. Satu orang yang meninggal digantikan sama satu lagi sehingga posisinya tetap 40. Nah, dari 40 wali abdal ini ada satu namanya wali kutub, pemimpin daripada 40 wali. Ada juga wali majdzub. Sebelum kita tahu wali majdzub itu, kita harus tahu majdzub itu diambil dari kata apa. Majdzub itu diambil dari kata jazaba yazbubu, jazban, bahwa jazbun wa dzaka majdzubun. Artinya menarik. Jadi menarik apa? Majdzubun. Nah, itu adalah yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali majdzub itu adalah orang-orang yang halatul yaqdah, yang dimana keadaan mereka, hal mereka, kesadaran mereka itu dicabut oleh Allah, ditarik oleh Allah Subhanahu, sehingga mereka dalam keadaan fana, sehingga mereka tidak sadar, bahkan mereka tidak tahu dirinya sendiri itu siapa. Makanya hal-hal yang sering dilakukan oleh para wali itu adalah hal-hal yang di luar kebiasaan atau khawarikul adat, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya, ya kan? Nah, ketika mereka sedang itu ditarik kesadarannya, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka ada yang nggak sholat, ada yang nggak puasa. Karena bagi orang yang hilang akal tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Akan tetapi para ulama mengatakan, jikalau kesadarannya Allah kembalikan sehingga dia menjadi sadar, kembali akal pikirannya, maka dia wajib untuk mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan, kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan. Itu wajib kalau dia telah dikembalikan oleh Allah kesadaran. Karena beliau-beliau ini kan majdzub ini ditarik oleh Allah karena mereka saking cintanya kepada Allah, saking khusyuknya, khasyahnya, sampai mereka mabuk dalam lautan cinta. Orang mabuk tidak ingat, orang mabuk itu tidak zawalul akal, hilang akal. Maka tidak ada taklif, tidak ada bagi mereka itu dibebankan dalam urusan agama. Gitu. Nah, tapi kalau orang hanya melihat zahiriyahnya saja, kalau melihat secara zahiriyah, dilihat secara zahiriyah, memang hal-hal yang mereka lakukan itu tidak seperti orang umum, bahkan bisa dibilang nyeleneh, bisa dibilang seperti orang gila kalau melihat zahiriyahnya. Akan tetapi para wali-wali majdzub itu, mereka memandang orang bukan dengan pandangan zahir, mereka memandang orang dengan pandangan batin.
Dan bagi orang-orang yang meyakini mereka adalah orang-orang yang memang batinnya hidup. Sehingga kalau orang yang mengatakan kayak si Imat bilang Habib Syekhon, dia nggak sebut nama, cuma kita tahu Habib Syekhon coret-coret itu orang gila, itu bodoh. Orang bodoh seperti itu, orang bodoh, hatinya gelap, batinnya mati, sehingga dia tidak melihat pakai mata batin kepada Habib Syekhon. Hatinya gelap, hatinya mati, hatinya kelam, sehingga dia hanya melihat dengan pandangan zahir sini saja, dengan pandangan zahir, pandangan syariat, tanpa memandang pandangan-pandangan batin. Sedangkan kita ini tidak hanya syariat, kita ini tidak hanya ulama ini bukan hanya min ahlil bawahir, tapi ada min ahlil bawatin. Para aulia bukan hanya min ahlil bawahir, tapi juga aulia min ahlil bawatin. Nah, jadi orang yang berkata si Imat ngomong seperti itu kepada Habib Syekhon karena apa? Pemikirannya dangkal, ilmunya sempit, mainnya kurang jauh, taklimnya kurang malam, hatinya gelap. Itu majdzub itu orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, kesadaran itu ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. Ditarik. Jadi kata majdzub itu orang yang ditarik. Terus bagaimana Habib dengan melihat karomah para wali, mereka menuduh dengan khurafat, Habib? Wahabi. Apa makna khurafat yang sebenarnya? Ya, Wahabi itu Wahabi. Udah Wahabi, mau jelasin panjang lebar. Kalau orang nggak percaya keramat, itu namanya Wahabi. Udah. Orang nggak percaya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada hamba-hambanya, kepada para nabi, para rasul, Allah berikan mukjizat. Yang dimana mukjizat itu adalah hal-hal yang di luar akal. Ya kan? Hal-hal yang di luar kebiasaan. Kepada para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keramat. Kepada orang yang mukmin, orang yang beriman, yang taat, yang patuh, yang tunduk, Allah berikan namanya maunah. Kalau orang nggak percaya dengan keramat, berarti dia tidak percaya dengan iradahnya Allah, kudrahnya Allah. Nah, ada yang mustahil bagi Allah. Dan orang-orang majdzub itu dari di zaman Nabi Muhammad sudah ada, di zaman Nabi Muhammad ada, di zaman sahabat ada, di zaman di zaman tabiin ada, di zaman tabiin ada, sampai zaman sekarang. Di setiap kurun itu ada orang-orang yang majdzub. Ada, bukan tidak. Cuma itu kalau mau dilihat dari pandangan zahir, ya berarti itu orang hanya memandang dengan pandangan zahir. Berarti ilmunya cuma ilmu zahir aja, nggak boleh ilmu batin itu, ilmu batin. Karena mereka orang tenggelam dalam lautan kecintaan kepada Allah SWT. Kalau mau bilang khurafat, apakah berani? Apakah berani itu mereka dan geng-gengnya mengatakan cerita-cerita keramat Syaikhul Qadir Jailani, keramat-keramat Syekh Hasan Asyadili, Imam Asyibli? Apakah berani mengatakan cerita-cerita keramat beliau sebagai khurafat? Hah? Berani nggak? Bagaimana Syaikhul Qadir Jailani mengatakan bahwasanya telapak kakiku berada di leher para wali? Syaikhul Qadir Jailani menghidupkan orang yang mati. Syaikhul Qadir Jailani menghidupkan orang yang mati. Bahkan pernah dalam dapat diceritakan bahwasanya debu daripada bekas kakinya, debu bekas kaki kuda yang dinaiki oleh Syaikhul Qadir Jailani, ketika debu itu mengenai seorang pendosa itu diampuni dosanya Allah. Mau bilang khurafat, berani tak? Bagaimana karomahnya Syekhana Khalil Bangkalan? Berani bilang khurafat. Bahkan Syaikhul Qadir Jailani pernah punya murid, ketika Syaikhul Qadir Jailani ngajar di sini, muridnya belajar di sana, di ujung gunung sana, jaraknya berapa kilo, tapi murid itu bisa mendengar. Kenapa? Karena itu keluar dari hati, sehingga sampai ke hati. Makanya Imam Ghazali dulu punya adik namanya Imam Ahmad. Kalau Imam Ghazali kan Imam Muhammad. Suatu waktu Imam Ghazali bilang, wahai adikku Ahmad, kenapa engkau tidak pernah mau sholat di belakangku? Kenapa kamu nggak mau jadi makmumku? Apa jawaban adik beliau? Karena ketika itu aku pernah menjadi makmum dan engkau menjadi imam, aku melihat seluruh badanmu itu penuh dengan darah. Kenapa? Karena ketika engkau sedang sholat, engkau sedang memikirkan tentang bab masalah hukum fikih tentang haid. Sampai begitu ya. Jadi orang yang bilang khurafat biasanya pada umumnya itu Wahabi. Ya itu Wahabi Masyiah itu kok kayak kotoran dibelah dua. Makanya Imat itu ala ragu dia itu Wahabi, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja. Terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pesan Guru. Semoga menambah wawasan kita tentang agama dan keislaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.